Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan saat teduh sejenak. Saat teduh sejenak kita mulai. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 96 ayat 1-2 dikatakan, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari." Kita akan mengangkat pujian kita pada pagi hari ini, Majesty dan Sungai Sukacitamu. Sukacitamu, sebab hanya
Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengucap rasa syukur kita untuk penyertaan Tuhan dalam seminggu ini yang boleh kita lewati dalam penyertaannya, dan setiap langkah-langkah kita boleh disertainya. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri kita mengucap syukur kita. Ya Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan kasih yang masih Engkau limpahkan bagi kami sampai saat ini. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau senantiasa yang menjaga setiap kami dan langkah-langkah kami, dan setiap keluarga kami Engkau yang menjaga dan menyertainya dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami mau serahkan untuk hidup kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa, bila kami boleh datang kembali di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Bapa, sehingga kami tahu apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami Bapa, dan kami boleh mengikuti ibadah kami dimulai dari saat ini Bapa dan sampai penyampaian firman Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, bila Engkau yang mengajari kami untuk kami boleh melalui hidup-hidup kami dalam penyertaan Bapa. Kami mau serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali menaikkan pujian kita dengan kasih setia-Mu. Kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita memohon belas kasihan Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari pengakuan dosa kita tertulis dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penyesalan atas setiap kehidupan kami yang berdosa, yang kerap kali melanggar ketetapan dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Maha Pengasih, kami memohon belas kasihan-Mu, sebab kami sadar
Hanya oleh kemurahan-Mu sajalah kami dapat beroleh pengampunan. Hanya di Kau sajalah yang dapat menyucikan dan menguduskan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, pulihkanlah kami dari keberdosaan kami. Sembuhkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan kami. Tolong kami menjalani hari-hari kami sedemikian rupa, hingga kami hidup layak dan berkenan seturut dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya di dalam Yesus Kristus dan oleh iman kepada Yesus, pengampunan-Mu tercurah bagi kami. Dengan penuh hati yang menyesal, dengan hati yang berkomitmen untuk hidup dalam kehendak dan pimpinan-Mu, kami terima pengampunan yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang beroleh pengampunan dosa daripada Tuhan tertulis dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 sampai ayat 4. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Amin. Untuk jemaat kita akan membacakan responsoria kita pada pagi hari ini. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada terang yang terbit bagi-Mu. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang bersatu kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik. Kepadaku yang paling indah di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Yesus Tuhan kita. Dan semuanya ini dari Allah dan dengan perantaraan Kristus Yesus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sama-sama. Sebab Allah mendamaikan manusia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Amin. Gloria Patri.
kita akan mengangkat kembali pujian kita kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman. Marilah kita bersatu dalam doa. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan di mana Engkau memberikan kami kehidupan, kesempatan untuk kami boleh bersama-sama berhimpun secara online, beribadah minggu, memuji memuliakan Allah, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan lewat kebaktian minggu kami saat ini. Dan kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan melalui penyampaian khotbah oleh hamba-Mu. Urapi, perlengkapi kami semua, supaya ketika khotbah ini disampaikan, kami boleh merasakan dan mengalami sungguh Tuhan menghampiri kami. Benar Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dalam kondisi kami yang beragam, berbeda satu dengan yang lain. Namun firman Allah mendapatkan tempat yang paling indah dalam hidup kami. Firman Allah menjadi jawaban atas setiap kondisi keberadaan kami yang berbeda sekarang ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah bagi kita di kebaktian minggu hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih, tema khotbah kita saat ini adalah hidup oleh firman. Hidup oleh firman. Teks khotbah kita ditempatkan dalam perikop pasal
20 ayat 17 sampai dengan ayat 38, di mana dalam perikop ini berada pada situasi konteks ketika itu Paulus dalam perjalanannya menuju Yerusalem, ia singgah ke Miletus, dan di Miletus itu ia menyampaikan pesan terakhirnya, pesan-pesan perpisahannya kepada para penatua-penatua yang melayani, yang menggembalakan di jemaat atau di gereja Efesus. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, situasi ini mengingatkan kita akan kalimat ada perjumpaan dan ada juga perpisahan. Lebih kurang 3 tahun Paulus memperlengkapi jemaat itu. Lebih kurang 3 tahun Paulus tinggal dan diam bersama dengan jemaat itu. Tentu ada banyak kesan, ada banyak kenangan, ada banyak pengalaman, bahkan sudah terjadi ikatan batin, ikatan hati antara Paulus dengan jemaat yang ada di Efesus. Sungguh Paulus menyatakan cinta kasihnya yang dalam kepada jemaat itu dalam kalimat-kalimat yang ia utarakan, sampai mencucurkan air mata, tidak menghiraukan nyawa sedikit pun ia melakukan pelayanan di mana saja, termasuk dalam kehidupan jemaat di Efesus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tentu perpisahan ini bukanlah hal yang mudah untuk disikapi baik oleh Paulus, terkhusus dan terlebih juga kepada jemaat yang diwakilkan para penatua dari gereja Efesus. Bukan hal yang mudah, hal yang gampang mereka bisa menerima kalimat Paulus yang berkata bahwa ini terakhir kalinya aku bertemu dengan kamu, dan sesudah ini aku tidak lagi mengunjungi kamu. Paulus hendak memberi pesan ini merupakan perjumpaan terakhir antara aku dan kamu sebagai orang-orang yang kukasihi, yang kulayani, yang sekian lamanya kuajar, kuperlengkapi dan kugembalakan dalam Tuhan. Saudara, bukan hal yang mudah. Saudara, demikian halnya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada gembala sidang, pimpinan jemaat yang mengalami mutasi dari tempat kita menuju ke tempat yang lain, tentu ada rasa kehilangan, tentu ada rasa ketidaksiapan. Bagaimana nanti ya kalau mukse ini tidak bersama dengan kita? Bagaimana nanti kalau boksu tidak lagi melayani sebagai pimpinan di gereja kita? Bagaimana ya kita? Bagaimana kita nanti? Apakah sama dengan boksu yang akan datang? Bagaimana nanti ya? Mungkin bayang-bayang yang sama itu jugalah yang dialami jemaat di Efesus yang diwakilkan oleh para penatua yang berjumpa dengan Paulus di Miletus ketika itu. Bagaimana nanti ya? Maka kalimat pasal 20 Kisah Para Rasul ayat 32 muncul. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Kalimat ini sangat menarik. Paulus memahami dan menyadari betul bahwasanya tidak ada satu orang pun yang bisa melawat menjaga umat itu, jemaat itu dengan baik. Paulus meyakini betul hanya Tuhan dan firman dalam kasih karunia-Nya yang mampu melawat, mengawasi, melindungi, memagari kehidupan berjemaat gereja Efesus ketika itu. Saudara, karena itulah Paulus berkata, karena ini merupakan perpisahan yang terakhir, karena ini merupakan perjumpaan yang terakhir, karena setelah itu Paulus akan ditangkap, dibawa ke Roma, dipenjara, bahkan dijatuhi hukuman mati. Dalam ayat sebelumnya Paulus berkata, sebagai tawanan roh aku pergi ke situ. Aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku selain penjara dan sengsara menanti aku. Paulus menyadari betul untuk tunduk taat
kepada ketetapan dan kehendak serta pimpinan Allah. Dia tahu betul dia itu adalah tawanan roh yang tidak lagi leluasa mengatur setiap keinginannya, yang tidak lagi leluasa mengutamakan setiap kehendak dan keperluannya. Dia tahu betul apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya, yaitu tunduk dan taat. Sekalipun di sana penderitaan menanti, sekalipun di sana penjara menunggunya, sekalipun di sana aniaya bahkan hukuman mati dipersiapkan baginya, selain tunduk dan taat, Paulus tidak punya pilihan lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam firman lebih luar biasa dibanding hidup dalam rancangan manusia. Hidup dalam firman lebih penting daripada hidup dalam setiap kemewahan dan kelimpahan. Hidup dalam firman merupakan yang terutama bagi kehidupan orang-orang percaya. Saudara, mengapa kita harus hidup dalam firman? Dari konteks dan teks perikop Kisah Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38, kita menemukan 4 poin penting yang akan menjawab mengapa kita harus hidup dalam firman. Mengapa? Kenapa bukan hidup dalam perencanaan, hidup dalam program? Mengapa bukan hidup dalam kelimpahan? Mengapa Paulus menyampaikan, aku menyerahkan kamu sekarang kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya? Mengapa? Saudara-saudara, dalam teks perikop yang kita baca serta konteks yang ada, kita menemukan 4 poin penting. Yang pertama, mengapa kita harus hidup dalam firman? Karena hidup dalam firman adalah panggilan Allah. Hidup dalam firman adalah kehendak Allah, perintah Allah, maunya Allah. Ia menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk hidup di dalam perkataan Tuhan, untuk hidup di dalam perintah-perintah dan ketetapan Tuhan. Tuhan sendirilah yang memanggil, memerintahkan, menghendaki supaya sebagai orang percaya engkau harus hidup dalam firman. Saudara, dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 firman Tuhan berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus memerintahkan supaya mereka yang percaya, yang notabene dalam konteks Yohanes pasal 8 berlatar belakang dari orang-orang Yahudi, pada intinya mereka yang percaya itu dipanggil untuk hidup dalam firman, tetap dalam firman, berdiam dalam firman, terus menerus dalam firman. Bukan hanya ketika di gereja, bukan hanya ketika kebaktian, bukan hanya ketika jam doa, tapi setiap saat hidup orang percaya ada di dalam firman. Tidak bertentangan dengan firman, dikuasai, dipenuhi oleh perkataan-perkataan Tuhan. Maka mereka yang hidup dalam firman dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 akan mengalami, dalam hal ini mereka yang adalah orang-orang percaya, murid Kristus dipanggil Allah untuk berdiam terus menerus dalam firman, akan mengalami yang pertama, mereka dibedakan dari orang-orang lain. Ketika orang percaya hidup dalam firman, ini menjadi pembeda atas kehidupan mereka dengan orang-orang yang bukan percaya. Sebab mereka yang percaya itu dipanggil untuk hidup dalam firman, hidup oleh firman Allah. Itu yang menjadi pembeda.
Bukan berkat jasmani yang membedakan orang percaya kepada Yesus dengan orang yang tidak percaya. Bukan. Yang membedakan hidup orang percaya dan yang bukan percaya adalah hidup orang percaya hidup oleh firman, berdiam dalam firman. Bukan banyaknya uang yang dia punya sehingga dia menyatakan dia orang percaya. Bukan tingginya jabatan yang dia miliki sehingga membuktikan dia orang percaya dan murid Kristus. Bukan. Tapi yang membuktikan orang itu percaya dan murid Kristus, yang membedakan mereka dengan yang lain adalah mereka hidup dalam firman. Yang kedua, dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 juga menegaskan kepada kita, mereka yang hidup oleh firman itu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Bapak Ibu jemaat sekalian, inilah salah satu alasan dari 4 alasan yang akan kita sampaikan. Mengapa kita harus hidup dalam firman? Ternyata hidup oleh firman, hidup dalam firman, berdiam dalam firman, terus menerus dalam firman adalah panggilan Allah, kehendak Allah. Yang akan membedakan kita dengan dunia ini adalah kehendak Allah, yang akan memberikan kita pengetahuan, pemahaman, pengenalan akan kebenaran yang ilahi, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang membedakan hidup kita sekarang dengan hidup orang yang tidak percaya di luar sana? Apa yang membedakan kita sebagai jemaat Kristen, jemaat yang percaya kepada Yesus, dengan orang yang tidak percaya? Apa yang membedakan? Apakah penampilan? Di luar sana mungkin penampilan orang lebih menarik. Apakah harta dan kekayaan? Mungkin masih lebih banyak orang yang lebih tinggi, lebih banyak harta kekayaan, lebih tinggi jabatannya dibanding kita. Apa? Kita mau berbeda dilihat orang dari sisi apa? Mari kita diajak melalui poin pertama ini. Hiduplah oleh firman. Dan ini akan menjadi pembeda dari diri kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Poin kedua. Mengapa kita harus hidup dalam firman? Kita harus hidup dalam firman karena akan ada tantangan dalam kehidupan orang percaya. Dalam ayat 29 sampai 30 Kisah Para Rasul pasal 20 ini dikatakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Paulus menyadari dan mengerti betul tantangan yang akan diperhadapkan kepada jemaat Efesus. Sesudah kepergiannya, Paulus tahu tantangan itu akan muncul. Dari luar akan masuk kepada jemaat itu, dan dari jemaat sendiri itu pun akan ada yang tersesat dan terhilang. Ini bicara tentang masuknya pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu dengan ajaran-ajaran mereka yang keliru dan sesat, bertentangan dengan apa yang Paulus sampaikan selama ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Oleh sebab itu penting sehingga Paulus menegaskan, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Bukan hanya jemaat itu, tetapi juga para penatua yang datang menjumpai Paulus di Miletus ketika itu. Termasuk penatua, termasuk jemaat, semua mereka Paulus serahkan, percayakan, kembalikan kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Tantangan itu begitu mengkhawatirkan hati Paulus. Tantangan itu begitu jelas dalam gambaran Paulus, sehingga dengan lugas dia menyampaikan, mengatakan akan ada serigala-serigala yang ganas. Ganas berarti tidak menyayangkan kawanan jemaat itu. Tanpa belas kasihan dia akan merusak, memecah belah,
mengacaukan pengajaran-pengajaran yang selama ini Paulus sudah tekankan bagi jemaat itu. Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa menjaga kawanan itu kalau bukan Tuhan dan firman kasih karunia-Nya? Siapa yang bisa melindungi kawanan gembalaan itu kalau bukan Tuhan dan firman-Nya? Untuk itulah penting sekali bagi kita memahami hidup dalam firman dalam konteks kehidupan kita. Segala sesuatu dalam praktek-praktek keseharian kita, kiranya kita back to the Bible. Kembalilah kepada firman. Apapun keputusan yang hendak engkau ambil, apapun yang engkau dengar dari orang di luar sana, kembalilah kepada firman. Back to the Bible. Sekalipun kedengarannya benar apa yang diucapkan orang lain, sekalipun kedengarannya benar fakta yang disampaikan oleh orang di luar sana, tapi kembalilah kepada firman. Tempatkanlah firman Allah sebagai kebenaran yang tertinggi. Bukan tidak mungkin dalam kehidupan jemaat di zaman sekarang ini mendengar ada banyak pengajaran-pengajaran yang kedengarannya sedap didengar, yang kedengarannya mendatangkan sukacita, tawa, canda. Bukan tidak mungkin jemaat tanpa menyadari, tanpa sadar, keliru dengan menerima pengajaran-pengajaran yang didengarnya dari luar. Bukan tidak mungkin. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat sekalian, karena tantangan dalam kehidupan orang percaya, dalam konteks ini jemaat di Efesus itu akan besar, cukup banyak. Paulus menegaskan, tak ada yang bisa menjaga engkau kecuali Tuhan dan firman kasih karunia-Nya. Poin yang ketiga, mengapa kita harus hidup dalam firman? Kita hidup dalam firman karena dengan demikianlah jemaat dapat berjaga-jaga. Kisah Rasul 20 ayat 31 berkata, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Sebab itu berjaga-jagalah. Berjaga-jaga gimana? Apakah secara fisik kita bersiap-siap kapan ajaran sesat datang? Kapan serigala ganas itu akan masuk? Bukan hanya bersifat fisik. Mata kita melek senantiasa tanpa tidur di malam hari, berjaga-jaga terus. Bukan hanya dalam konsep seperti itu, tapi lebih dari itu berjaga-jaga dengan hidup dalam firman Allah. Berjaga-jaga dengan berdiam terus-menerus dalam firman Allah. Memenuhi hati pikiran kita dengan firman Allah. Bertolak dari firman Allah menuju praktek hidup sehari-hari. Bukan praktek hidup sehari-hari menuju kepada firman Allah, bukan. Bertolak, didasari dari firman Allah, masuk dalam praktek hidup sehari-hari. Oleh sebab itu Paulus menegaskan kepada jemaat itu, karena dengan demikianlah jemaat dapat berjaga-jaga. Sebab itu berjaga-jagalah dengan senantiasa menghidupi firman Allah. Berjaga-jagalah dengan senantiasa terus-menerus melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Memenuhi kehidupan kita dengan ketetapan-ketetapan Allah. Berjaga-jagalah. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, melalui bagian poin ketiga ini, saya mengingatkan dan mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian, di gereja kita, setiap hari Kamis ada persekutuan doa dan penelaahan Alkitab. Ini merupakan upaya gereja, upaya dari pelayanan Gereja Metodis Pancur Batu untuk mengajak jemaat hidup dalam firman. Untuk memberikan jemaat pengertian yang benar akan firman. Memperlengkapi jemaat, sebab tantangan di luar sana begitu hebat. Pergumulan kita sebagai orang percaya begitu hebat. Kalau kita tidak punya bekal perlengkapan yang kuat, yaitu firman Allah,
Bagaimana kita bisa menghadapi dunia ini? Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan dari luar sana jikalau kita tidak mau diperlengkapi dengan firman? Oleh sebab itu, mari kita hidup oleh firman. Salah satu caranya, mari berikan waktumu untuk mengikuti persekutuan doa dan penelaahan Alkitab setiap hari Kamis pukul 19.30. Baik secara online, bahkan juga secara Zoom meeting. Tidak cukup hanya itu. Mulailah kehidupan yang mencintai firman Tuhan. Dalam persekutuan pagi, siang, malam, mari nikmati persekutuan dengan firman Tuhan. Bukankah dalam lagu pujian kita ada kalimat yang mengatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Siang malam artinya setiap saat adalah momen bagi kita untuk hidup oleh firman Allah, untuk mencintai firman Allah, untuk belajar kebenaran-kebenaran Allah. Semua itu momen yang tepat. Maka tidak ada alasan bagi kita, aduh capek kali akulah bekerja hari ini, lelah kali kurasalah, aduh membosankan. Berhenti menggunakan 1001 macam alasan. Sebab setiap orang percaya harus hidup oleh firman. Poin yang keempat, mengapa kita harus hidup dalam firman? Ayat 32 Kisah Para Rasul 20 berkata, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Kita hidup oleh firman karena firman itu berkuasa untuk membangun dan menganugerahkan bagian yang telah ditentukan bagi semua orang pilihan, orang yang dikuduskan. Firman itu berkuasa. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudara, firman itu berkuasa. Dalam konteks Kisah Rasul 20 ayat 32, ia berkuasa membangun, memperlengkapi. Firman Tuhan itu berkuasa untuk menganugerahkan bagian yang ditentukan, hidup yang kekal, keselamatan yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib bagi orang-orang yang dikuduskannya. Siapa mereka yang dikuduskan? Mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus hidup dalam firman? Karena firman itu berkuasa. Firman Tuhan berkuasa mengubah kita. Firman Tuhan itu tidak hanya untuk diketahui, untuk dimengerti, tapi firman Tuhan lebih dari sekedar untuk itu. Firman Tuhan juga harus diimani dan dilakukan. Dalam konteks yang lain, satu ketika 10 orang kusta mendapatkan perintah dari Yesus dengan kalimat, pergilah kepada imam-imam dan tunjukkanlah dirimu. Perkataan ini tidak hanya dipahami, dimengerti oleh 10 orang kusta, tapi mereka melakukannya. Dan perkataan itu terbukti, terjadi. Sekalipun pada akhirnya hanya 1 orang yang kembali. Tapi kita melihat 10 orang kusta itu mengalami keajaiban, mengalami kesembuhan.
bukan ketika mereka mendengar saja, tapi ketika mereka mengimani dan melakukannya, menghidupinya, maka keajaiban itu pun terjadi. Ada banyak hal dalam kehidupan kita. Mungkin kita lebih banyak tahu firman Tuhan daripada lebih banyak mengimani dan melakukannya. Terbukti tidak sedikit dalam kehidupan kita, ketika pergumulan melanda, ketika sakit penyakit menerpa kita, ketakutan, kekhawatiran kerap menghampiri kita. Padahal firman berkata, jangan takut. Firman berkata, jangan kamu khawatir. Firman berkata, aku menyertai engkau. Oleh sebab itu saudara-saudara, tidak tertutup kemungkinan kita mungkin tanpa sadar sering sekali bertolak belakang dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita diingatkan, hiduplah oleh firman, karena firman itu berkuasa. Kembalilah kepada firman dalam setiap praktek kehidupanmu sehari-hari. Jadikanlah firman itu sebagai kebenaran tertinggi yang harus kau taati, yang harus kau patuhi, yang harus engkau lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Apapun kata orang, kembalilah kepada firman. Apapun kata dunia ini, kembalilah kepada apa kata firman Tuhan. Bukan apa kata dunia, termasuk bukan apa kataku, apa katamu, tapi apa kata firman. Hiduplah oleh firman, sebab itu adalah kehendak Allah. Hiduplah oleh firman, karena tantangan dalam kehidupan orang percaya sangat besar. Dalam jemaat Efesus ada banyak sekali pengajar palsu akan datang menyusup ke dalamnya. Hiduplah oleh firman, karena dengan demikian kita bisa berjaga-jaga. Dan hiduplah oleh firman, karena firman itu berkuasa membangun dan menganugerahkan keselamatan bagi kita. Firman adalah benih dari iman. Ketika firman ditabur, maka iman itu akan bertumbuh. Ketika firman dihidupi, maka kepercayaan kita akan semakin bertumbuh. Iman percaya kita akan semakin bertumbuh, bertambah dan bertambah. Selamat menghidupi firman Tuhan. Hiduplah oleh firman, karena itu kebutuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan dan mengajarkan, memberi pengertian kepada jemaat-Mu sekalian. Tapi hamba percaya dalam keterbatasan yang ada, Tuhan sanggup sempurnakan. Tuhan sendirilah yang menolong jemaat-Mu dalam mendengar, memikirkan, memahami, mengerti, serta melakukan kebenaran-Mu. Tolong kami semua untuk tetap hidup oleh firman, terus-menerus dalam firman, bukan hanya ketika di gereja, melainkan kapan saja, di mana saja kami hidup dan terus-menerus dalam firman. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sebagai orang percaya, mari kita sama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Bila kita boleh memberikan yang terbaik sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Allah kita yang kita sembah. Kita akan menaikkan pujian tidak dengan tangan yang hampa.
Mari kita datang kembali ke hadapan Tuhan, kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan yang masih Engkau berikan pada kami, dan kami boleh duduk maupun berdiri di hadapan-Mu kembali ya Bapa. Kami boleh memberikan persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami Bapa. Biarlah persembahan ini boleh digunakan oleh gereja kami di dalam boleh memberikan pelayanan-pelayanan baik dalam sosial maupun dalam penginjilan Bapa bagi masyarakat di sekitar ini. Ya Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah untuk setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau mencurahkan berkat itu lebih dari kepada mereka lagi Bapa. Kami mau serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita doa Bapa kami, doksologi dan berkat disampaikan oleh hambanya, dan kita akan mendengarkan warta jemaat Tuhan. Oke, kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.